Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nabila, nomor absen 26, kelas 11 IPS 1 dari SMA Negeri 7 Purworejo. VOC adalah perusahaan dagang Hindia Belanda yang awalnya melakukan perdagangan di Indonesia. Akan tetapi setelah melihat Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah, VOC berniat untuk menguasainya. VOC yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 kemudian muncul sebagai kekuatan yang sangat menakutkan. Berbekal hak oktroi, VOC menjadi wakil Belanda di Indonesia. VOC berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Indonesia dan memaksa kerajaan tersebut untuk menyerahkan wilayah dan harus menjual rempah-rempah kepada VOC. Pengerahan kekuatan militer yang memiliki senjata modern merupakan keunggulan VOC dibandingkan dengan kekuatan militer dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Merasa dikekang oleh VOC, maka terjadilah pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia. Berikut ini di antara perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kongsi dagang buatan Belanda tersebut. Perlawanan terhadap monopoli perdagangan VOC dilakukan oleh Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung berambisi untuk menguasai seluruh tanah Jawa. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan VOC yang berpusat di Batavia. Di dunia tidak boleh ada dua matahari yang menyinari. Oleh karena itu, salah satu harus tunduk kepada yang lain. VOC juga memiliki misi untuk memperluas wilayahnya. Pertentangan tidak dapat dihindarkan. Sultan Agung kemudian mempersiapkan tentara guna menyerang Batavia. Pada fase awal ini, Mataram bersifat ofensif, sementara VOC hanya defensif. Mataram melakukan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali, yaitu 1628 dan 1629. Pada serangan pertama, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baurekso dan Tumenggung Agul-Agul. Pada serangan yang pertama ini gagal. Terjadi pertempuran sengit di sekitar benteng Hollandia. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram gugur dalam perlawanan tersebut. Ada beberapa hal yang membuat perlawanan gagal pada serangan yang pertama ini. Di antaranya, jarak terlalu jauh dari Mataram sehingga membuat tentara Mataram kelelahan. Kendaraan zaman dahulu masih belum maju seperti saat ini. Kendaraan utama mereka adalah kuda, dan tidak semua berkuda, melainkan harus jalan kaki. Selain itu juga dikarenakan bahan makanan yang kurang, sehingga membuat tentara Mataram kelelahan. Faktor senjata juga berpengaruh terhadap kekalahan yang pertama ini. Senjata orang-orang Jawa saat itu masih sangat tradisional, yaitu hanya menggunakan keris atau dengan menggunakan tombak. Sedangkan Belanda sudah menggunakan senjata militer modern. Merasa penasaran dengan kegagalan serangan yang pertama, kemudian Sultan Agung mempersiapkan lebih cermat mengenai persediaan pangan tentara. Banyak daerah di sepanjang perjalanan menuju Batavia dibuka sebagai lahan pertanian, sehingga diharapkan persediaan pangan akan terpenuhi. Serangan kali ini dipersiapkan sebaik mungkin. Tentara pada serangan kedua ini dipimpin oleh Pangeran Puger dan K.A. Purbaya. Benteng Hollandia kemudian diserang dengan menggali parit-parit. Air parit kemudian diberi bangkai agar tercium bau busuk yang melemahkan tentara VOC. Air yang sudah tercemar tersebut kemudian menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit pes yang ternyata juga diderita oleh tentara Mataram. Dari berbagai perlawanan tersebut menggambarkan kepada kita perjuangan yang tidak mengenal lelah meskipun menghadapi kegagalan. Berbagai peristiwa tersebut juga menyadarkan kita tentang seberapa penting arti persatuan dan kesatuan. Sebagai generasi masa kini, alangkah indahnya bila kita tetap selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.